البدر علينا من ثنيات. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wahai saudara-saudara kami, saudari-saudari kami dari kalangan Salafi Wahabi, yang dimana kalian menyatakan kepada kami, kalau kami dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidahkan Asy'ari dan Maturidi, termasuk kaum halusinasi, tolong simak video ini sampai habis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu ketika seorang sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW menjilat telunjuk tangannya, lalu menekannya ke tanah dan mengusap-usapkan telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ke bagian tubuh sahabat yang sakit tadi. Dengan membacakan doa yang dimana doa tersebut dengan menyebut asma Allah, tanah bumi kami dengan air ludah sebagian kami agar disembuhkan dengannya orang sakit kami dengan izin Tuhan kami. Doa ini tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Waktu bergulir. Sekian abad berlalu sejak masa Rasulullah SAW muncul sebuah sekte bernama Wahabi di Arab Saudi. Sekte ini sama sekali tidak mempercayai adanya karomah dan tidak pernah mau bertawasul karena menurut mereka itu semua dapat mengantarkan kepada kemusyrikan. Namun ternyata Hisham Nazir, mantan Menteri Perminyakan OPEC Arab Saudi, seorang Wahabi tulen, pernah membuktikan bahwa karomah itu ada dan nyata. Bahkan ia kemudian menjadi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi sufi. Suatu ketika, putra Hisham Nazir menderita sakit kepala yang luar biasa aneh. Setelah diperiksa, ternyata karena di otaknya terdapat seekor ulat yang hidup. Asabiku semua, sang anak kemudian dibawanya berobat kemana-mana. Sampai akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Kata dokter, kondisi anak sang menteri sungguh memprihatinkan dan harus dilakukan operasi bedah otak. Karena jika tidak segera dilakukan, akan meninggal dunia. Meski demikian, jika operasi bedah otak dilakukan juga, bisa melahirkan dua kemungkinan. Kalau gagal, sang anak akan mati, dan inilah kemungkinan terbesar. Ya, kalau sukses, meskipun hidup, sang anak akan cacat. Dalam situasi dan pilihan yang begitu sulit tersebut, sebelum memutuskan agar anaknya segera dioperasi, Hisham Nazir ingin menenangkan diri dan pulang ke Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Seorang penganut Wahabi yang dulunya tak percaya karomah dan tak mau bertawasul itu, tiba-tiba berkeinginan untuk mengambil debu dari makam Rasulullah SAW untuk dibawa ke Amerika Serikat. Halu ya kalau kita dengar kisah ini. Halusinasi, imajinasi. Hisham kemudian pergi menemui penjaga makam Rasulullah SAW guna meminta izin agar diperbolehkan mengambil debu dari makam manusia agung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sesampainya di Amerika, debu tanah yang diambil dari makam Rasulullah SAW itu kemudian diusapkan di kepala anaknya yang diponis dokter harus operasi bedah otak. Dan disinilah keajaiban ini terjadi. Ketika Hisham Nazir memutuskan agar anaknya dioperasi, dan ketika di röntgen, seekor ulat yang tadinya hidup di otak anaknya, itu entah kenapa tiba-tiba hilang. Semua dokter pun kaget dan keheranan. Pada akhirnya anaknya tidak jadi dioperasi bedah otak. Ya. Dan lambat laun sembuh total dari penyakit yang selama ini dideritanya. Nah, setelah kejadian itu, Hisham Nazir, mantan menteri yang sebelumnya tidak mempercayai adanya karomah dan tidak pernah mau untuk bertawasul itu, akhirnya melepaskan paham Wahabinya. Ia kemudian memilih untuk masuk thariqah dan meniti jalan sufi agar bisa bertemu dengan Ilahi Rabbi. Halukah kisah ini? Sahabatku dari kalangan Salafi, halukah?
Kisah ini disampaikan oleh Abu Said Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki dalam kitabnya. Ya, mafahim ya jiban tusahah ya, artinya konsep-konsep yang perlu diluruskan. Perlu diketahui, kitab ini ditulis oleh Abu Said Muhammad Al-Maliki guna menjawab kegelisahan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atas gelombang pengajakan ya, di penyesatan pengkafiran di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah Al-Mukarramah yang dilakukan oleh kaum Salafi Wahabi. Ya. Dalam kitabnya Buya berusaha membuktikan atas kesalahan doktrin-doktrin dan pemahaman yang dilakukan oleh kaum Salafi Wahabi ini, yang akhirnya berujung pentakfiran dan penyesatan atas golongan yang lain, khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, ashabiku semua, dari kisah ini apakah masih kalian anggap kami ini kaum halusinasi? Ya. Hil yang mustahil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.